Ada hukum-hukum tak tertulis yang menuntun pergerakan bintang, aliran sungai, dan denyut hati manusia. Hukum-hukum ini bukan ciptaan pikiran, melainkan pola purba yang mengalun sejak awal penciptaan. Seperti simfoni kosmos yang tak pernah berhenti, ia menata harmoni dari yang terlihat hingga yang tak kasat mata. Manusia seringkali merasa dirinya terpisah, berdiri sendiri dalam rahasia semesta. Padahal setiap langkah, setiap pikiran, setiap getaran jiwa selalu ditautkan oleh hukum-hukum ini. Mengetahuinya adalah kebijaksanaan, mengalaminya adalah kebangkitan. Alam semesta tidak berjalan dalam kekacauan. Ia ditopang oleh irama, keseimbangan, dan prinsip yang konsisten. Sama seperti gravitasi yang menjaga planet tetap di orbitnya, hukum-hukum batin juga menjaga kesadaran tetap dalam tarian kosmik. Hukum-hukum ini adalah jembatan antara yang kasat mata dan tak kasat mata, antara sains dan spiritualitas, antara pikiran manusia dan pikiran semesta. Ketika kita menolak hukum-hukum ini, hidup terasa penuh gesekan dan penderitaan. Ketika kita selaras dengannya, jalan hidup menjadi lebih ringan, meski badai tetap datang. Selamat datang kembali di Quantum Sadar, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kekuatan tersembunyi yang membentuk hidup kita melalui kesadaran, energi, dan kedalaman jiwa. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Hari ini kita akan memasuki sebuah perjalanan. Perjalanan menyingkap 12 hukum semesta, hukum-hukum abadi yang menuntun tarian bintang, aliran kehidupan, dan denyut jiwamu. Hukum-hukum yang tidak bisa dilihat mata, tetapi dapat dialami dalam setiap getaran kesadaran. Jejak ajaran tentang hukum semesta ini sudah hadir sejak ribuan tahun lalu. Dalam tradisi hermetik kuno, kebijaksanaan semesta dirangkum dalam 7 prinsip. Seiring perjalanan waktu, warisan itu berkembang, dirumuskan ulang, hingga menjadi 12 hukum yang kita kenal hari ini. 12 bukan sekadar angka, ia adalah simbol kesempurnaan siklus kosmik. 12 bulan yang melingkupi 1 tahun. 12 zodiak yang menata peta langit. 12 murid yang menjaga ajaran sang guru. 12 pilar yang menopang keseimbangan bangsa. Semua menunjuk pada satu makna. 12 adalah roda utuh, lingkaran sempurna, penanda bahwa perjalanan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan. Maka 12 hukum semesta hadir sebagai peta kesadaran. Mereka bukan dogma untuk dihafal, melainkan pola kosmik untuk dialami. Setiap hukum adalah pintu dan bersama-sama membentuk jalan kembali menuju kesatuan. Segala sesuatu adalah satu. Tidak ada perpisahan yang sejati. Matahari dan tubuhmu, bintang yang jauh dan pikiran yang hadir dalam dirimu, semua berasal dari sumber yang sama. Hukum ini mengajarkan bahwa setiap tindakan terhadap orang lain adalah tindakan terhadap dirimu sendiri, karena tidak ada yang lain di dalam jagat kesadaran. Luka yang diberikan pada sesama akan kembali sebagai luka pada jiwa sendiri. Begitu pula cinta yang dipancarkan akan menjadi cahaya yang mengalir kembali. Dalam tradisi mistik, hukum ini digambarkan sebagai laut yang luas. Setiap individu hanyalah ombak. Ombak tampak terpisah, namun pada dasarnya selalu laut itu sendiri. Menyadari hukum ini berarti kembali pada akar persatuan, menghapus ilusi keterpisahan, dan menyadari bahwa di balik segala bentuk hanya ada satu kehadiran. Hukum ketuhanan yang esa bukan hanya konsep metafisika, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri sendiri, karena energi kasih itu akan kembali. Saat menyakiti orang lain, pada akhirnya, kita juga sedang melukai diri sendiri, sebab semesta hanya memantulkan apa yang kita pancarkan. Hubungan dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan tubuh kita sendiri adalah cermin dari hukum ini. Menjaga lingkungan berarti menjaga diri, menghormati orang lain berarti menghormati diri, dan ketika hati terbuka pada cinta, pintu persatuan dengan semesta pun ikut terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar diam. Segalanya bergetar. Atom dalam tubuh kita, aliran darah, bahkan pikiran dan emosi memiliki frekuensinya sendiri.
Ketika kesadaran dipenuhi kecemasan, getarannya rendah dan menarik pengalaman serupa. Sebaliknya, ketika hati terisi syukur dan kasih, frekuensinya naik dan semesta merespons dengan selaras. Para bijak dari timur menyebutnya nada semesta. Para ilmuwan menyebutnya frekuensi energi. Nama boleh berbeda, tetapi esensinya sama. Hidup adalah tarian vibrasi. Menghidupi hukum ini berarti menjaga batin tetap jernih, mengolah emosi agar tidak terjebak pada getaran rendah, serta melatih keheningan agar tubuh dan jiwa beresonansi dengan frekuensi tertinggi, frekuensi cinta. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum ini terlihat nyata. Musik yang kita dengarkan bisa mengangkat suasana hati atau justru menurunkannya. Kata-kata yang kita ucapkan dapat menjadi penyejuk atau racun. Lingkungan tempat kita tinggal berpengaruh pada ketenangan jiwa. Bahkan makanan yang kita pilih membawa getarannya sendiri. Ketika kita sadar akan hukum ini, kita mulai memilih dengan lebih bijak. Memilih pikiran yang membangun, emosi yang menyehatkan, kata-kata yang menyembuhkan, dan lingkungan yang menumbuhkan. Dengan begitu, kita tidak lagi terseret oleh getaran rendah, melainkan ikut menata frekuensi kehidupan, selaras dengan nada semesta. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Seperti di dalam, begitu pula di luar. Alam semesta adalah cermin yang memantulkan kesadaran manusia. Dunia luar bukanlah terpisah dari dirimu, melainkan proyeksi dari dunia batinmu. Ketika hati dipenuhi ketidakseimbangan, dunia luar akan menunjukkan kekacauan. Ketika jiwa dipenuhi harmoni, realitas luar pun akan terasa lebih damai. Hukum ini mengajarkan bahwa tidak perlu selalu memaksa dunia berubah. Yang lebih penting adalah menata batin, sebab dunia hanyalah refleksi. Setiap konflik yang tampak di luar adalah undangan untuk menyembuhkan yang di dalam. Kebijaksanaan kuno menyebut tubuh manusia sebagai miniatur kosmos. Bintang-bintang di langit berhubungan dengan pusat energi dalam diri. Menyadari korelasi ini berarti melihat bahwa semesta tak pernah terpisah dari kesadaran manusia. Tak perlu jauh-jauh untuk melihat hukum ini bekerja. Saat batin penuh resah, hal kecil pun terasa mengganggu. Dari antrean panjang hingga percakapan sederhana bisa memicu emosi. Tetapi ketika hati tenang, bahkan masalah besar dapat ditanggapi dengan lapang. Hubungan dengan orang lain pun mencerminkan keadaan dalam. Kemarahan memunculkan jarak, sedangkan kasih menumbuhkan kedekatan. Dengan menata batin, kita sekaligus menata realitas yang terpancar di luar. Niat tanpa langkah hanyalah mimpi yang tak pernah lahir. Hukum aksi menegaskan bahwa semesta menghargai gerakan. Tidak cukup hanya memahami atau menginginkan, kita perlu bertindak sesuai dengan arah yang dituntun oleh jiwa. Namun hukum ini bukan sekadar aksi sembarangan. Yang dikehendaki semesta adalah aksi yang lahir dari inspirasi, bukan paksaan. Tindakan yang mengalir dari kejernihan batin akan jauh lebih kuat daripada ribuan tindakan yang dilandasi ketakutan. Segala hal besar dalam sejarah lahir karena ada tindakan nyata. Namun hukum ini juga bekerja pada hal-hal kecil, senyum yang diberikan, kata yang diucapkan, doa yang dilantunkan. Semua adalah aksi yang menorehkan jejak dalam jaring semesta. Menghidupi hukum ini berarti belajar mendengarkan intuisi, lalu bergerak dalam keheningan, selaras dengan irama kosmik. Hukum ini bisa dikenali dalam rutinitas paling sederhana. Ide hanya akan jadi mimpi kalau tak pernah ditindaklanjuti. Menunda langkah pertama seringkali membuat kita terjebak dalam lingkaran ragu. Tetapi ketika keberanian untuk bergerak muncul, sekecil apapun, semesta menanggapi dengan membuka pintu berikutnya. Memberi senyum pada orang yang ditemui, menyelesaikan pekerjaan kecil yang tertunda, atau mengulurkan tangan membantu sesama. Semuanya adalah aksi nyata yang memberi getaran pada jaringan kosmik. Dengan melatih diri bertindak selaras dengan niat murni, kita belajar bahwa tindakan sederhana bisa membawa perubahan besar. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa adalah hasil dari benih yang ditanam sebelumnya. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap tindakan adalah sebab yang akan menumbuhkan akibat. Hukum ini sering disebut sebagai hukum keadilan semesta. Ia tidak mengenal favoritisme, tidak condong pada siapapun.
melainkan bekerja dengan kepastian. Apa yang ditabur, itu pula yang dituai. Kesadaran akan hukum ini mengajarkan kita tanggung jawab. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan dunia luar, karena setiap hasil adalah cermin dari pilihan yang pernah dibuat. Bahkan hal-hal yang tampak kecil, seperti niat tersembunyi atau getaran emosi, adalah benih yang akan melahirkan buah di masa depan. Menjalani hukum ini berarti menjadi sadar dalam setiap langkah, menanam benih yang penuh cinta, karena suatu saat semesta akan mengembalikannya dalam bentuk yang lebih besar. Hukum ini mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur menumbuhkan kepercayaan, sementara kebohongan kecil pun cepat atau lambat akan berbuah kekecewaan. Tubuh yang dirawat dengan makanan sehat dan istirahat cukup akan memberi energi, sedangkan kebiasaan lalai akan menimbulkan sakit. Begitu juga dalam relasi, kata-kata penuh kasih akan menciptakan kedekatan, sementara ucapan yang tajam melahirkan jarak. Bahkan pikiran yang terus-menerus dipelihara pun menjadi sebab. Pikiran gelisah menumbuhkan hidup penuh tekanan, sedangkan pikiran penuh syukur menarik pengalaman yang lebih damai. Menyadari ini berarti kita memilih dengan sadar benih apa yang kita tabur hari ini, karena esok semesta pasti mengembalikan buahnya. Jika hukum sebab akibat adalah prinsip, maka hukum kompensasi adalah wujud nyata dari keadilan itu. Ia bekerja seperti keseimbangan neraca kosmik. Segala upaya, kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi tidak akan pernah hilang. Semesta akan selalu menemukan jalan untuk membalasnya. Kadang bukan melalui jalur yang kita harapkan, tetapi selalu melalui jalur yang paling tepat. Kompensasi juga berlaku pada hal yang negatif. Tindakan yang menyakiti akan kembali sebagai penderitaan. Sebaliknya, tindakan yang penuh kasih akan kembali sebagai anugerah. Menghidupi hukum ini berarti percaya pada keadilan semesta, meski mata manusia terbatas untuk melihat jalannya. Tidak ada yang benar-benar hilang. Apa yang diberikan akan kembali, dengan cara yang misterius, namun selalu selaras. Hukum ini bisa dirasakan dalam banyak hal sederhana. Kerja keras yang konsisten akan menghasilkan keterampilan, meski pengakuan belum datang segera. Kebaikan kecil yang diberikan tanpa pamrih, entah senyum tulus atau bantuan ringan, sering kembali dalam bentuk dukungan saat kita membutuhkannya. Sebaliknya, tindakan yang lahir dari niat buruk cepat atau lambat akan menimbulkan konsekuensi. Ucapan kasar bisa merusak hubungan, keputusan egois dapat menghadirkan penyesalan. Dengan memahami hukum kompensasi, kita belajar untuk terus menanam dengan sabar, meyakini bahwa semesta memiliki cara unik untuk mengembalikan apa yang kita berikan. Seperti magnet, kita menarik apa yang seirama dengan getaran kita. Pikiran yang konsisten, emosi yang mendalam, dan keyakinan yang kita pelihara, semua membentuk medan energi yang akan menarik pengalaman sejenis. Jika batin penuh ketakutan, pengalaman hidup pun akan dipenuhi bayangan ketakutan. Jika hati terisi syukur, semesta pun akan menjawab dengan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Hukum daya tarik bukan sekadar teknik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ia adalah undangan untuk mengasah kesadaran, menjaga kualitas pikiran dan perasaan, agar medan energi yang kita pancarkan menjadi resonansi yang murni. Menghidupi hukum ini berarti bertanggung jawab atas isi pikiran, karena apa yang terus-menerus dipikirkan adalah doa yang tanpa henti dikirimkan kepada semesta. Setiap hari pilihan kecil sudah menunjukkan hukum ini bekerja. Pakaian yang kita pilih, musik yang kita dengarkan, bahkan cara kita berbicara, semuanya memancarkan sinyal. Sinyal itu menentukan siapa yang tertarik mendekat, situasi apa yang muncul, dan pengalaman apa yang kita jalani. Di tempat kerja, seseorang yang datang dengan semangat biasanya lebih mudah mendapat dukungan. Di rumah, suasana hati satu orang bisa memengaruhi seluruh keluarga. Bahkan ketika sendirian, pikiran yang dipelihara sebelum tidur akan menentukan warna mimpi dan akhirnya memengaruhi energi esok hari. Itulah cara semesta menjawab getaran yang kita pancarkan tanpa henti. Energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk, berpindah dan bertransformasi.
Hukum transmutasi energi mengajarkan bahwa setiap getaran rendah, ketakutan, amarah, kesedihan dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih tinggi, keberanian, pengertian, bahkan cinta. Para bijak kuno menyebutnya seni alkimia batin, mengubah timah menjadi emas bukan secara fisik, melainkan mengubah kepadatan emosi menjadi cahaya kesadaran. Ketika manusia belajar menyadari dan tidak terjebak dalam arus emosi, ia mulai menemukan bahwa setiap pengalaman adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Hukum ini bekerja dalam banyak aspek kehidupan. Ketika tubuh lelah setelah bekerja, energi itu bisa diubah menjadi kekuatan baru melalui istirahat dan tidur yang berkualitas. Saat amarah muncul, ia bisa diarahkan menjadi semangat untuk memperjuangkan kebenaran atau menyalurkannya melalui olahraga, seni, atau karya. Kesedihan pun bisa menjadi pintu transformasi. Air mata yang jujur seringkali melunakkan hati, membuat seseorang lebih empatik pada penderitaan orang lain. Bahkan rasa takut, jika dikelola dengan kesadaran, bisa berubah menjadi kewaspadaan yang menyelamatkan. Dalam dunia kerja, tekanan dan tuntutan bisa melebur menjadi kreativitas ketika seseorang berhenti melawan, lalu mencari cara baru yang lebih bijak. Dalam relasi, rasa sakit hati dapat menjadi dasar untuk komunikasi lebih dalam, sehingga hubungan tumbuh lebih kuat. Semua ini menunjukkan bahwa energi bukan untuk ditekan atau dibuang, melainkan untuk ditransmutasikan menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Segala sesuatu bersifat relatif. Tidak ada keadaan yang mutlak, kecuali dalam pikiran Sang Pencipta. Cahaya hanya dimengerti karena adanya bayangan. Panas hanya terasa karena adanya dingin. Kaya atau miskin, sulit atau mudah, tinggi atau rendah, semua bisa dipahami karena ada titik pembanding. Hukum relativitas bukanlah kelemahan, melainkan undangan untuk melihat perspektif. Apa yang kita anggap sebagai penderitaan bisa jadi adalah berkat bila dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Apa yang tampak kecil di mata kita bisa menjadi besar bila dilihat dari kacamata orang lain. Dengan menyadari hukum ini, kita tidak lagi terjebak dalam absolutisme ego. Kita belajar menerima bahwa setiap pengalaman hadir sebagai kesempatan untuk memperluas cara pandang. Setiap ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyingkapkan kekuatan batin yang tersembunyi. Hukum ini hadir dalam setiap detail kehidupan. Dalam tubuh, rasa sakit di jari kecil terasa berat sampai kita melihat ada orang lain yang harus menghadapi penyakit yang lebih parah. Perspektif itu membuat kita lebih tabah. Dalam emosi, rasa kecewa karena gagal mendapat satu hal seringkali berubah menjadi syukur ketika menyadari banyak hal lain yang sebenarnya sudah dimiliki. Di dunia kerja, beban tugas terasa berat sampai kita ingat bahwa di luar sana ada yang berjuang hanya untuk mendapat kesempatan bekerja. Dalam hubungan, perdebatan kecil bisa terasa besar, tetapi jika dilihat dari sudut pandang orang yang kita cintai, perdebatan itu hanyalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Relativitas mengajarkan, apa yang tampak sulit bisa menjadi ringan ketika kita melihatnya dari ketinggian perspektif, dan apa yang terlihat kecil bisa menjadi berharga jika dilihat dengan mata penuh syukur. Segala sesuatu memiliki dua kutub, gelap dan terang, siang dan malam, lahir dan mati. Polaritas adalah hukum yang mengajarkan bahwa kehidupan bergerak dalam pasangan yang saling melengkapi. Seringkali manusia menolak salah satu kutub, menganggapnya buruk. Namun hukum polaritas mengingatkan bahwa keduanya adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Tanpa gelap, kita tidak akan mengenal terang. Tanpa sakit, kita tidak akan mengerti nikmatnya sehat. Gelap dan terang bisa kita temui bukan hanya di langit, tapi juga dalam keseharian. Saat listrik padam, kita baru merasakan betapa berharganya cahaya. Ketika musim hujan panjang, matahari yang muncul sebentar pun terasa istimewa. Begitu juga dengan hati. Rasa kecewa membuat kita lebih peka pada arti sebuah pelukan, dan kesepian justru membuat pertemuan menjadi berharga. Polaritas hadir untuk mengingatkan bahwa keindahan lahir dari perbedaan. Tanpa malam, bintang tidak akan terlihat. Tanpa luka, cinta tidak akan tumbuh matang. Alam semesta berdenyut dengan irama. Gelombang laut naik dan surut,
Musim datang dan pergi, siang berganti malam, napas masuk lalu keluar. Segala sesuatu tunduk pada siklus, dan kehidupan manusia pun bergerak dalam ritme yang sama. Hukum ritme mengajarkan kesabaran. Tidak ada musim yang abadi. Ketika masa sulit datang, itu hanyalah bagian dari putaran yang akan berganti. Ketika masa indah hadir, itu pun akan berlalu. Kesadaran atas hukum ini menuntun kita pada kebijaksanaan untuk tidak melekat pada salah satu fase. Yang perlu dilakukan adalah selaras dengan aliran ritme, bukan melawannya. Dengan begitu, kita belajar menari mengikuti arus kehidupan tanpa tenggelam olehnya. Hukum ini mudah dilihat di alam. Petani tidak memaksa padi berbuah sebelum waktunya, ia hanya menyesuaikan diri dengan musim tanam dan panen. Nelayan tahu kapan laut tenang dan kapan ombak sedang tinggi, sehingga ia menunggu saat yang tepat untuk melaut. Dalam kehidupan, kita pun berjalan di bawah ritme serupa. Ada masa penuh semangat, ada masa penuh lelah, ada periode rejeki deras, ada waktu seret, ada fase dekat dengan orang-orang, ada fase sendiri. Menyadari ritme membuat kita lebih sabar, lebih lentur, dan tidak tergesa. Hidup menjadi seperti menari mengikuti musik kosmos, kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu indah bila dijalani dengan kesadaran. Gender bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan. Ia adalah prinsip kosmik yang hadir dalam segala sesuatu. Maskulin dan feminin, aksi dan reseptif, logika dan intuisi, daya dorong dan daya menerima. Di dalam diri setiap manusia, kedua prinsip ini hidup berdampingan. Maskulin memberi arah, ketegasan, dan kekuatan. Feminin memberi keheningan, kelembutan, dan kelahiran. Jika salah satu mendominasi secara berlebihan, hidup menjadi timpang. Hukum gender mengingatkan pentingnya keseimbangan. Bukan pertarungan antara maskulin dan feminin, melainkan pernikahan batin di mana keduanya menyatu, melahirkan kreativitas dan kebijaksanaan. Inilah rahasia dari keselarasan sejati ketika kita mampu menyatukan kekuatan dan kelembutan dalam satu tarian jiwa. Prinsip ini hadir di segala aspek kehidupan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya tegas, maskulin, ia juga perlu empati, feminin, agar keputusannya adil. Dalam berkarya, logika memberi struktur, sementara intuisi memberi jiwa. Tanpa keduanya, hasilnya hampa. Di dalam relasi, energi maskulin mungkin hadir sebagai inisiatif, sementara energi feminin hadir sebagai penerimaan. Namun, di dalam diri setiap orang, keduanya saling melengkapi. Saat hanya mengandalkan dorongan dan ambisi, kita mudah terbakar habis. Saat hanya larut dalam pasivitas, kita kehilangan arah. Keseimbangan keduanya membuat hidup lebih utuh. Bekerja keras sekaligus tahu kapan beristirahat. Berbicara sekaligus tahu kapan mendengarkan. Berani maju sekaligus mampu menyerah pada aliran semesta. 12 hukum ini bukanlah dogma kaku. Ia adalah jendela untuk melihat kenyataan yang lebih luas, sebuah cermin yang memantulkan wajah sejati semesta. Dari hukum pertama hingga terakhir, kita diajak memahami bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian acak, melainkan tarian kesadaran yang dituntun oleh pola abadi. Hukum ketuhanan yang esa menegaskan bahwa kita semua berasal dari satu sumber. Hukum getaran mengingatkan bahwa hidup adalah tarian energi. Hukum korelasi mengajarkan bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia batin. Hukum aksi menuntun kita untuk melangkah, bukan hanya berdiam dalam niat. Hukum sebab akibat dan kompensasi menegakkan keadilan kosmik. Hukum daya tarik membuka mata tentang kekuatan pikiran dan perasaan. Hukum transmutasi energi memberi kunci bahwa bahkan energi rendah dapat diolah menjadi cahaya kesadaran. Hukum relativitas mengajarkan kebijaksanaan perspektif. Hukum polaritas menunjukkan bahwa dualitas adalah bagian dari kesatuan. Hukum ritme menenangkan hati, bahwa segala sesuatu berjalan dalam siklus, dan hukum gender membimbing kita untuk menemukan harmoni antara maskulin dan feminin dalam diri. Jika semua hukum ini dirangkai, tampaklah sebuah mandala agung. Mandala kesadaran yang berputar tanpa henti, di mana setiap hukum adalah pola, dan kita adalah titik-titik cahaya yang menari di dalamnya. Menghidupi hukum-hukum ini bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru sebaliknya,
kita akan lebih peka merasakan setiap getaran, lebih sadar pada setiap pilihan, lebih bertanggung jawab pada setiap langkah. Tetapi di balik semua itu, hidup menjadi lebih bermakna. Semesta bukan lagi panggung asing yang menakutkan, melainkan sahabat yang berbicara dalam bahasa energi. Setiap kejadian adalah pesan, setiap perjumpaan adalah cermin, setiap tarikan napas adalah bagian dari simfoni. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita tidak lagi berjalan melawan arus, melainkan menari bersama irama kosmos. Tidak lagi terjebak pada ilusi keterpisahan, melainkan kembali pulang pada kesadaran persatuan. Di titik ini, kehidupan bukan sekadar bertahan, tetapi menjadi sebuah karya seni. Karya yang dicipta dari getaran cinta, dijaga oleh hukum semesta, dan diarahkan menuju cahaya yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya kita menyadari, hukum-hukum ini bukan sesuatu di luar diri. Ia hidup di dalam, mengalun dalam darah, berdenyut dalam jiwa, bernafas dalam kesadaran. Kita bukan sekadar saksi hukum semesta, kita adalah hukum itu sendiri yang mengambil bentuk manusia. Terima kasih telah menyimak Kuantum Sadar, ruang di mana kita bersama menyingkap rahasia kesadaran dan hukum-hukum semesta. Jika perjalanan ini memberi arti bagimu, jangan lupa untuk mendukung dengan like, berbagi, dan subscribe agar lebih banyak jiwa yang terhubung dengan kebijaksanaan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kesadaranmu adalah realitas barumu.